A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihil fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Kembali lagi bersama kami, Santri PTD Ar-Rahman, di acara yang insya Allah bermanfaat ini, yaitu Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amaliyah. Perkenalkan, nama saya Syamil. Bertepatan dengan hari 17 Ramadan, izinkan saya menyampaikan kultum yang berjudul Mau tahu turunnya Al-Quran bagaimana? Peristiwa turunnya Al-Quran menjadi sejarah penting bagi umat Islam. Itulah mengapa setiap malam 17 Ramadan diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pembawa kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 105 yang berbunyi, "Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Artinya, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Sejarah turunnya Al-Quran diceritakan dalam berbagai sumber. Dikutip dari buku penghantar studi Al-Quran karya Abdul Hamid LC, turunnya Al-Quran terbagi ke dalam 3 periode. Periode pertama, ketika di Bait Al-Mahfud. Pada proses ini, tidak seorang pun yang mengetahui posisi kebenaran Al-Quran. Apakah berada di Lauh Al-Mahfud dengan membawa malaikat Jibril atau tidak? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Periode pertama ini disebutkan dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. Yang berbunyi, "Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud." Artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfud. Disebutkan juga dalam firman-Nya pada Quran surah Al-Waqiah ayat 77 dan 78. "Innahu laqur'anu karim fi kitabim maknun." Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfud. Abdul Hamid menyebutkan bahwa Lauh Al-Mahfud adalah tempat azali yang menjadi tempat tertulisnya segala sesuai baik yang ada maupun yang belum ada. Periode kedua merupakan turunnya Al-Quran dari Lauh Al-Mahfud ke langit dunia. Tempat tersebut dinamakan Bait Al-Izzah. Beberapa pendapat mengatakan Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia sebelum kenabian. Hal ini diperkuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Qadr ayat 1, Adukan ayat 3, dan Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Artinya,
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surah Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mudhirin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Beberapa ahli tafsir mengatakan Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz hingga langit dunia pada malam 24 bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Landasan kewajiban puasa Ramadan. Periode ketiga adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya Al-Quran pada proses ketiga ini diawali dengan turunnya ayat pertama Al-Quran dalam surah Al-Alaq. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa sebagian pendapat mengatakan turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5 terjadi pada malam 17 Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam dua keadaan. Pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras, dan dikatakan bahwa ini cara paling berat bagi Rasulullah. Sebagaimana firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 5 yang berbunyi, Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Keadaan kedua, dikatakan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan seperti manusia biasa, menyerupai seorang laki-laki. Jibril datang dengan berkata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Demikian kultum dari saya. Semoga sahabat Madinah dapat mengambil manfaat dari kultum ini. Untuk sahabat Madinah semua, jangan lupa tetap jaga kesehatan, perbanyak ibadah dan doa di bulan suci Ramadan ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya di Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center ya, yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran. Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli subulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innal ladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya, akan Allah persiapkan surga untuknya, yang bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Jannatun tajri tahtihal anhar. Jadi mari teman-teman, ayah bunda, abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.